Pasang niat dulu yang baik. Pasang niat yang baik. Yang hutangnya pengen lunas, ya itu termasuk niat baik. Yang mungkin berangkat tadi ruwet sama istrinya, pasang niat baik, mudah-mudahan pulang sudah beres urusannya. Yang mungkin waktu berangkat tadi istri ada cekcok sama suaminya, mungkin insya Allah itu tidak terjadi. Mudah-mudahan pasang niat berkat majelis ini cekcoknya hilang, pulang bisa berpelukan mesra, amin. Dan mudah-mudahan yang ruwet tadi sebelum ini berkat majelis ini ruwetnya hilang, semua jadi gampang. Pasang niat yang baik, karena Allah akan memberi sesuai minimal niat kita, minimal sesuai niat kita. Innamal a'malu binniyat, sesuai niat kita minimal. Padahal Allah kalau ngasih gak mungkin minimal. Kenapa? Karena sifatnya Allah Al-Karim, Allah Maha Dermawan. Maha Dermawan itu kalau ada orang minta 1 juta, dia kasih 1 miliar, nah, itu dermawan. Loh, Bapak saya cuma butuh 1 juta. Kata orang dermawan, itu kan sesuai kebutuhanmu. Lah ini sesuai kekayaanku. Buat aku kasih kamu 1 miliar, itu dikit. Jadi nyoh, PN 1 miliar. Itu bejo kalau ketemu orang dermawan. Kalau ketemu orang pelit, mintanya 100.000, dapatnya 1.000 rupiah. Nah itu udah termasuk alhamdulillah, bisa ngeluarkan uangnya orang pelit. Nah kalau minta sama Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah memberi lebih dari yang diinginkan hambanya, lebih dari yang kita minta. Mintanya A, Allah ngasihnya A sampai Z plus, A sampai Z plus, ngasihnya lebih. Makanya di majelis yang seperti ini minta sama Allah yang baik-baik sebanyak mungkin, karena yang ngasih adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Seringkali manusia takut minta saja kok takut. Wah saya nggak mungkin, saya nggak mungkin, saya nggak bisa. Jawabannya betul. Kalau kamu tidak mungkin, walaupun menurut ilmumu mungkin, ya tetap tidak mungkin. Menurut ilmumu bisa, ya tetap tidak bisa. Yang maha memungkinkan yang tidak mungkin cuman Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang maha bisa cuman Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang maha mampu cuman Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau sudah paham yang bisa cuman Allah, yang mampu cuman Allah, ya sudah selesai masalah. Tinggal minta sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau udah minta sama Allah, ya kamu nggak usah banyak mikir, saya jangan banyak mikir, bahkan kita tidak usah mikir. Ud'uni, minta sama aku jawab panggilanmu. Dikasih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanya saja prosedur langit jangan ditinggalkan. Pak polisi dimintain tolong, iya pasti ditolong, tapi ada prosedurnya. Banser dimintai tolong, iya pasti ditolong, tapi ada prosedurnya. Betul atau betul? Minta tolong sama Allah, dijawab sama Allah, iya, tapi ada prosedurnya. Syarat dan ketentuan berlaku, SK berlaku. Apa itu SK-nya? Jangan kamu tinggalkan Nabi Muhammad SAW. Kalau kamu tinggalkan Nabi Muhammad SAW, maka Allah tidak akan terima doamu. Allah akan tolak kamu, Allah tidak akan mewujudkan apa yang kamu inginkan. Syaratnya harus bawa Nabi. Gak bawa Nabi, Allah gak akan temui. Gak bawa Nabi, Allah gak akan jumpai. Gak bawa Nabi, Allah gak akan kasih. Syaratnya bawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala nabi. Allahumma salli wa sallim alaihi. Syaratnya itu. Makanya jenengan cuman pegangan Miftahul Jannah,
gak mungkin masuk surga. Miftahul jannah la ilaha illallah. Betul? Miftahul jannah, kuncinya surga la ilaha illallah. Itu baru kunci. Lah yang mau buka siapa? Kunci. Tapi kalau nggak dibuka ya nggak kebuka. Mau pintunya buka, kunci kamu bawa, tapi pintunya harus dibuka. Lah yang buka siapa? Hanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Adam sudah pernah tinggal di surga. Nabi Adam sudah pernah tinggal di surga. Mau masuk surga, pintunya nggak mau buka. Pintunya nggak mau buka. Nabi Nuh mau masuk surga, pintunya nggak mau buka. Nabi Isa alaihi salam mau masuk surga, pintunya nggak mau buka. Apa kata pintunya? Kamu siapa? Adam alaihi salam. Maka pintu surga jawab, saya diperintahkan tidak boleh bukakan pintu ini sebelum Muhammad SAW dan umatnya masuk ke sini. Mohon maaf. Masya Allah. Jadi kalau masuk surga nggak bawa Nabi Muhammad SAW, surganya nggak mau. Surganya nggak mau. Harus bawa Nabi Muhammad SAW. Makanya orang jadi Islam itu bukan cuma percaya sama Allah. Percaya sama Allah, yakin sama Allah, cinta sama Allah. Allah tolak cintanya, Allah tolak kepercayaannya, Allah tolak keyakinannya, Allah tolak penghormatannya kepada Allah, Allah tolak pengagungannya pada Allah. Meskipun dia teriak Allah, 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 tidak akan diterima kalau dia tidak mau mengakui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Misal begini loh, kalau di Indonesia Pancasila ada 5, betul? Pancasila ada 5. Maunya cuman sila ketiga, nggak mau sila yang lain. Kira-kira diusir atau nggak diusir? Diusir. Kalau kamu di Indonesia ya Pancasila ya 5. Kamu cuman ambil 1, persatuan Indonesia. Kamu nggak mau ketuhanan yang Maha Esa, kamu nggak mau keadilan sosial, kamu bukan orang Indonesia, nggak diterima sama negara. Pancasila ya 5 sila. Maka Allah subhanahu wa ta'ala, kalau ada orang cuma teriak Allah, 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 tapi tidak mau mengakui Nabi Muhammad SAW, Allah tidak terima imannya. Makanya iman itu iman pada Allah dan Nabi Muhammad SAW. Ya, taat pada Allah dan taat pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cinta kepada Allah dan cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lah ini masalahnya, akhir zaman ini banyak orang yang membuang nabinya. Banyak orang yang meninggalkan rasulnya Muhammad SAW. Jalan sendiri, gak bawa Rasulullah SAW. Jalan sendiri, gak bawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang dibawa Al-Qur'annya, yang dibawa sunnah-sunnahnya, tapi nabinya tidak dibawa. Mungkin rodok bingung ya? Bingung ya? Lawang sunnah dibawa, kok nabinya tidak dibawa, itu maksudnya bagaimana? Peraturannya diikuti, yang membuat aturan tidak ditaati. Peraturannya diikuti, yang membuat aturan tidak dicintai. Seakan-akan aku masuk surga ya karena menjalankan sunnah Nabi, bukan karena Nabi. Aku dicintai Allah karena menjalankan sunnah Nabi, bukan karena Nabi. Akhirnya pergi ke Madinah, dia bilang, saya masuk masjidnya Nabi, aku tidak mau ziarahi Nabi. Masya Allah. Na'udzubillah min dzalik. Itu bukan akidah ahlus sunnah wal jamaah. Akidah ahlus sunnah wal jamaah Allah, Nabi Muhammad SAW. Makanya para habaib dan para kiai, judulnya itu sebetulnya bukan mengamalkan sunnah, tapi ittiba'ul kitab was sunnah, mengikuti Al-Quran dan sunnah. Ittiba' lah, ittiba' sunnah itu bagaimana? Sabda Nabi Muhammad SAW, wahyunya Allah subhanahu
wa ta'ala Allah mewahyukan, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Kalau kalian cinta pada Allah, fattabi'uni, ikuti aku. Ikuti aku. Suruh ngikutin siapa? Nabi Muhammad SAW. Ngikuti Nabi artinya apa? Contoh ya Bu, boleh nanya Bu. Ibu jalan-jalan ke mall sama suami. Terus suaminya bilang, melu aku gini, melu aku. Yang jenengan ikuti suaminya atau aturannya? Melu aku. Ya suaminya. Yang dilihat suaminya. Betul kan ya? Suaminya maju ikut maju, suaminya mandek ikut mandek, suaminya ke kanan ikut ke kanan, suaminya duduk ikut duduk. Melu aku. Itu mana ittiba. Makanya kalau Nabi bilang kalau Allah bilang fattabi'uni, ikuti Nabi Muhammad SAW, berarti kita ya harus selalu meletakkan Nabi di depan mata, harus selalu berusaha menghadirkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, harus selalu istihdhar, hatinya ini gak pernah lepas dari Nabi Muhammad SAW. Makanya sebelum jalan, nabinya ditaruh di depan dulu. Nabi kalau jalan bagaimana ya? Sebelum duduk, nabinya ditaruh depan dulu. Nabi kalau duduk bagaimana ya? Kalau masuk ke toilet, dibayangkan dulu. Nabi kalau ke toilet bagaimana ya? Kalau makan, dibayangkan dulu. Nabinya lagi makan. Oh, Nabi makan begitu. Oh, Nabi jalan begitu. Oh, Nabi jual begitu. Oh, Nabi beli begitu. Akhirnya dia ikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.